Pernah makan berapa hari nggak makan? 2 hari, Om. Pandemi corona benar-benar memukul perekonomian masyarakat, terutama kalangan kelas bawah. Di Serang, Banten ada keluarga dengan 4 anak yang kelaparan 2 hari karena tak lagi punya penghasilan. Diduga banyak pikiran sang ibu akhirnya meninggal dunia. Setelah jadi sorotan, keluarga Yuli mendapat bantuan dari sejumlah relawan. Tapi pada Senin 20 April lalu, ibu 4 anak ini dilaporkan meninggal dunia dalam perjalanan ke puskesmas. Menurut keluarga, diduga almarhumah banyak pikiran atau tekanan psikologis. Camat Serang, TB Yasin menepis dugaan almarhumah meninggal karena kelaparan. Sebab pemerintah setempat juga telah memberi bantuan. Dan kalau dari dampak makan sih nggak mungkin. Sedangkan pada waktu hari Sabtu pun jajaran Muspika sudah datang, sudah menengok, sudah memberikan suatu bantuan ala kadarnya, dan itu sudah bisa dimasak. Kesulitan Yuli dan keluarganya adalah fakta nyata dampak pandemi corona yang memukul perekonomian masyarakat. Shalom saudara, video tadi menampilkan bahwa ada seseorang yang meninggal. Pak Camatnya berkata bahwa kemungkinan meninggalnya adalah karena stres. Saudara, ini membuktikan dan memberikan gambaran kepada kita, saudara, bahwa uang itu kan sesuatu yang sangat penting, bahkan sangat-sangat penting, saudara, di dalam hidup kita. Nyatanya, saudara, gara-gara tidak punya uang, seseorang bisa meninggal. Mengapa, saudara, demikian? Karena, saudara, ketika seseorang tidak punya uang, dia tidak punya rasa aman secara psikis. Saudara, sehingga ketika dia tidak punya rasa aman, dia sangat menderita. Dia stres, ngenes, bisa sampai meninggal. Nah, saudara, keberadaan uang di tangan itu menjadi sandaran bagi banyak orang. Saudara, sangat banyak orang yang menaruh rasa amannya kepada uang, bukan? Oleh karena itu, saudara, kebergantungan mereka kepada uang sangatlah tinggi. Tanpa uang tidak ada sandaran, tanpa uang tidak ada pegangan, tanpa uang, saudara, tidak ada perasaan. Betul kan? Saudara, prinsip yang kedua yang banyak sekali dipegang oleh banyak orang, saya akan tampilkan seperti video berikut ini. Sering banget dengar orang ngomong kalau uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. And I think you know that also. So pertanyaannya adalah, kalau seandainya uang nggak bisa membeli kebahagiaan seperti yang banyak orang ngomong, dan kenapa setiap kali lu terima gajian, lu bahagia? Kenapa setiap kali bapak lu kirim uang, lu bahagia? Lu bisa beli baju baru, mobil baru, atau lu bisa nyicil motor, lu bahagia? Jadi menurut gua, orang yang ngomong bahwa uang itu nggak bisa ngebeli kebahagiaan adalah orang yang nggak punya duit sebenarnya. Ada orang juga yang ngomong kalau uang itu, harta itu nggak dibawa mati. Jangan mencari kekayaan, karena harta itu tidak dibawa mati. Well, let me ask you something. Anda lebih baik mati kaya atau mati miskin?
Seriously, gue lebih baik mati kaya sih dibanding mati miskin. Buat Anda yang mengatakan bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, ada sebuah penelitian tahun 2010 di Princeton University. Dikumpulkan ratusan orang dan diteliti orang-orang tersebut. Ternyata orang-orang yang memiliki penghasilan 30 jutaan saja itu lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang penghasilannya di bawah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang yang penghasilannya di atas, mereka nggak perlu mikirin tentang belum bayar kontrakan rumah, asuransi, kalau sakit, banyak utang yang harus kita lunasi, belum bayar sekolahan anak. Mereka nggak mikirin hal tersebut. Dan mikirin hal tersebut itu ngebuat kita stres. Dan stres membuat kita kepedihan. Jadi orang-orang yang tidak ada stresnya, dia bisa bayar itu semua. Money do buy happiness. Saudara-saudara setuju bukan dengan Deddy Corbuzier bahwa uang itu bisa membeli kebahagiaan? Nah saudara-saudara, sepertinya itu fakta dan realita. Ada banyak orang saudara yang setuju dengan Deddy Corbuzier tadi. Nah saudara-saudara, saya mau membacakan komentar-komentar dari video Deddy Corbuzier tersebut. Saya akan baca 2 komentar saudara. Komentar yang pertama mengatakan demikian. Setuju Om Deddy, saya sampai jadi TKI ke luar negeri supaya keluarga dan anak-anak juga adik-adik saya bahagia. Komentar kedua berkata begini, memang sih uang tidak dibawa mati, tetapi uang itu selama hidup bisa dijadikan sedekah sehingga kita punya pahala, dan pahala dibawa mati. Jadi tetap saja uang itu ngasih kebahagiaan bahkan sampai ke akhirat. Saudara, banyak sekali juga orang yang menggantungkan kebahagiaannya saudara kepada uang. Saudara, seorang penulis yang sangat terkenal yaitu Robert Kiyosaki. Bapak Ibu saudara kalau pernah baca bukunya Rich Dad Poor Dad, saudara, buku itu menginspirasi banyak orang untuk menjadi kaya. Dia mengajarkan soal investasi, soal passive income dan lain sebagainya. Saudara, Robert ini berkata demikian, saudara. Bagi orang kaya, uang itu bisa membuat bahagia. Sedangkan bagi orang miskin, uang itu membuat melakukan kejahatan. Setuju ya? Kalau kita tidak punya uang, Bapak Saudara, kita bisa mencuri, kita bisa melakukan kecurangan dan lain-lain. Uang bisa jadi sumber kejahatan. Tetapi bagi orang kaya, uang itu adalah sumber kebahagiaan. Saudara, kesimpulannya berarti kita harus punya uang jika kita mau bahagia. Saudara, adakah di antara kita yang tidak setuju dengan pendapat Deddy dan Robert Kiyosaki? Saudara, 2 prinsip yang saya sebutkan tadi, bahwa rasa aman bergantung kepada uang, kebahagiaan juga bergantung kepada uang. Saudara, ini adalah prinsip yang dipegang oleh banyak orang. Banyak orang saudara menggantungkan rasa aman dan kebahagiaannya saudara kepada uang. Tidak ada uang, tidak bahagia. Tidak ada uang, tidak ada rasa aman. Yang ada hanyalah kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Saudara, prinsip di atas juga dipegang sebenarnya oleh orang kaya yang bodoh yang dikisahkan Tuhan Yesus di dalam perumpamaan yang tadi kita baca. Nah, saudara, perumpamaan ini didahului oleh datangnya seseorang yang saudara kemungkinan saudara orang ini menjadi korban ketidakadilan pembagian warisan di antara saudara-saudara. Nah, saudara, orang ini wajar ya, karena dia merasa tidak adil hidupnya, maka dia datang kepada Yesus pada saat Tuhan Yesus waktu itu berkhotbah kepada orang banyak. Guru, tolong dong katakan itu kepada saudaraku supaya mereka itu berbagi warisan dengan aku. Saudara, saya rasa orang ini datang kepada Tuhan Yesus dengan harapan bahwa Tuhan Yesus akan membela dia. Mungkin saudara, dia akan berharap gini, oh ya, kamu mendapat ketidakadilan di antara saudaramu. Siapa saudaramu itu? Tenang saja, nanti aku akan membantu. Saudara, mungkin itu jawaban yang diinginkan oleh seorang yang datang itu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus tidak menjawab demikian. Tuhan Yesus tidak ngurusin dia mendapat warisan atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus tahu permasalahan yang lebih dalam dari sekedar warisan, yaitu kedalaman hati. Yaitu ada prinsip yang salah di dalam hati orang tersebut. Tuhan Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan. Saudara, lalu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Saudara, dalam perumpamaan ini ada seorang yang kaya raya, saudara ya. Diceritakan bisnisnya sangat sukses sehingga saudara tempat untuk menyimpan hasil panennya atau gudangnya atau lumbungnya itu tidak cukup lagi.
Nah saudara, sampai di sini seakan tidak ada yang salah ya, nothing wrong being rich gitu saudara ya. Tuhan Yesus tidak membenci orang-orang kaya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang diperkenan oleh Allah adalah orang kaya. Contohnya Abraham, saudara, Daud, bahkan saudara Lydia di dalam Perjanjian Baru dan seterusnya. Dan saudara, sampai di sini seakan tidak ada yang salah menjadi orang kaya. Cerita ini berlanjut saudara. Orang kaya itu pikir, ini gudangku nggak cukup nih. Ayo kita bangun lagi yang besar. Nah saudara, sampai di sini juga seakan tidak ada yang salah ya. Peran yang sangat wajar saudara bila seseorang ingin extend gudangnya untuk mengelola apa yang sudah dia hasilkan. Nah saudara, yang menjadi persoalan di sini adalah ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya saudara. Yang salah bukan pada uang, tetapi kepada prinsip hati dari orang yang kaya tersebut. Pada saat saudara waktu itu hartanya banyak, dia berkata kepada dirinya sendiri, dia berkata begini, hai jiwaku, lihatlah, padamu ada begitu banyak barang, ada begitu banyak harta, beristirahatlah, tenanglah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, saya breakdown singkat ayat ini. Ada setidaknya kita bisa rangkum dalam dua prinsip saudara, prinsip hati yang diyakini oleh orang kaya ini. Yang pertama saudara, setelah ada banyak uang dia berkata, hai jiwaku, beristirahatlah, tenanglah. Artinya apa saudara? Sama seperti prinsip kebanyakan orang hari ini. Orang kaya dalam perumpamaan ini menggantungkan rasa aman dan ketenangan pada uang. Saudara, dia berkata begini, hei jiwaku, ada banyak uang, padamu ada banyak harta, uang itu tidak akan habis dalam waktu cepat, tenang saja, bahkan sampai keturunan-keturunan selanjutnya kamu tidak perlu khawatir, jiwamu bisa lega, jiwamu bisa aman, jiwamu bisa tenang. Saudara, rasa amannya digantungkan kepada uang. Saudara, dia merasa dia tidak perlu khawatir dengan uang, semuanya akan baik-baik saja. Prinsip hati yang kedua saudara oleh orang ini, yaitu kebahagiaannya juga bergantung kepada. Saudara, orang kaya ini berkata kepada jiwanya, hei jiwaku, terdapat padamu ada banyak harta, makanlah, minumlah, dan senang-senanglah. Kamu gak usah bingung, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, kamu bisa minum minuman yang mahal, kamu bisa pesta pora, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Kenapa? Karena kamu punya uang, kamu akan bahagia. Saudara, saya simpulkan singkat, dua prinsip hati dari orang kaya ini adalah rasa aman dan kebahagiaannya bergantung kepada uang. Saudara, lalu apakah prinsip ini dibenarkan Tuhan? Saudara, pada saat saya membaca berita akhir-akhir ini, ada sebuah headline news yang menarik seperti ini. Mengapa negara-negara kaya mengalami mortality rate atau tingkat kematian COVID-19 yang paling tinggi? Nah, saudara, negara-negara yang mengalami tingkat kematian yang tinggi adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol. Saudara, kini mereka memiliki 70% dari total kematian COVID-19 di seluruh dunia. Saudara, kalau kita perhatikan ya, negara-negara yang saya sebutkan tadi itu bukan negara miskin, saudara. Mereka adalah negara yang kaya, bahkan kaya raya, saudara. Namun ternyata keamanan jiwa dan nyawa masyarakatnya tidak bisa dijamin oleh kekayaan negara. Hari-hari ini saudara, negara-negara yang kaya dan negara-negara yang teknologinya canggih sekalipun saudara, tidak bisa menjamin nyawa dan jiwa masyarakatnya aman. Saudara, pada saat kita melihat berita, saudara, kita akan menyaksikan banyak sekali orang kaya di tengah COVID-19 ini pun meninggal. Saudara, salah satunya adalah pengusaha kaya ini. Saudara, salah satunya ada seorang pengusaha kaya, saudara, yang masih muda, umurnya belum sampai 40 tahun. Dia meninggal dunia karena COVID-19. Saudara, soal kekayaan, dia punya banyak uang. Namun saudara, ternyata banyaknya uangnya tidak menjamin nyawanya selamat. Nah saudara, ada seorang kaya yang meninggal dunia. Namun kalau kita melihat berita, juga banyak sekali orang miskin sama meninggal dunia juga karena COVID-19.
Artinya, saudara, selamatnya nyawa dan keamanan jiwa seseorang sebenarnya kita tahu tidak bergantung kepada berapa banyak harta itu. Bila saudara seseorang menaruh rasa amannya kepada uang, ini adalah prinsip yang keliru. Saudara, saya ingin menanggapi video Deddy Corbuzier yang saya tampilkan di bagian depan tadi. Saudara, seakan saudara orang dibawa kepada sebuah prinsip bahwa uang itu bisa membeli kebahagiaan. Saudara, ya memang uang itu bisa membeli kebahagiaan. Tetapi saudara, tidak semua kebahagiaan bergantung kepada uang. Saudara, saya ingin mengutip saudara teori yang mengatakan begini. Ada 3 tingkat dari kebahagiaan. Yang pertama, saudara, memang momentary happiness, kebahagiaan karena momen-momen tertentu. Misalnya, kita saudara kalau baru mendapatkan gaji, kita bahagia. Saudara, kalau misalnya anak datang dari luar negeri, kita bahagia. Kemudian tiba-tiba dapat order atau dapat pesanan yang wow jumlahnya banyak, kita bahagia. Itu momentary happiness. Yang kedua, saudara, overall happiness atau kebahagiaan umum. Contohnya, saudara, saya bahagia karena saya sehat, saya bahagia karena keluarga saya baik-baik saja, saya bahagia karena kebutuhan saya terpenuhi, dan lain-lain. Nah, kebahagiaan yang ketiga adalah deep happiness atau kebahagiaan yang mendalam. Saudara, kebahagiaan yang mendalam ini berkaitan soal makna hidup, berkaitan soal keamanan, keyakinan jiwa, bahkan sampai setelah kematian. Saya yakin setelah mati, saya akan mendapatkan keselamatan. Saudara, saya bahagia karena walaupun nanti saya mati, saya mendapat jaminan kebahagiaan yang kekal di surga. Yang disampaikan Deddy bahwa uang bisa membeli kebahagiaan mungkin benar pada poin A dan sebagian poin B. Namun saudara, nyatanya tidak semua kebahagiaan bergantung kepada uang. Hal ini saudara kita bisa lihat banyak sekali orang yang punya uang, namun sebenarnya jiwanya menderita. Nah saudara, saya ingin menceritakan seorang tokoh bernama John D. Rockefeller. Saudara, dia hidup di abad 19 sampai ke abad 20. Saudara, John Rockefeller ini adalah seorang yang kaya raya. Saudara, kaya kalau di abad 21 sekarang mungkin kekayaannya selevel Bill Gates. Dia kaya raya luar biasa. Nah saudara, dia pada waktu muda kerja keras, aslinya miskin. Namun sampai pada saat usianya yang sebenarnya juga belum terlalu tua, dia berhasil saudara dalam perusahaan suplai minyak. Saudara, penghasilannya $1 juta per hari. Saudara, kalau $1 itu 15.000 rupiah, saudara, maka penghasilannya satu hari adalah 15 miliar. Luar biasa saudara, 15 miliar satu hari. Saudara, kalau kita mau beli rumah harga 1-2 miliar aja di sekitar Nirwana ini saudara ya, kita bisa nyicil 15 tahun. Tetapi saudara, John Rockefeller bisa membeli 15 rumah sekaligus dalam waktu 1 hari. Saudara, kekayaannya saudara, jumlah kekayaannya sangat dahsyat. Dalam sebulan saudara dia bisa mengumpulkan sekitar 500 miliar dan di dalam 1 tahun dia bisa mengumpulkan 5-10 triliun. Saudara, suatu kali kepada orang yang kaya raya ini, wartawan ingin mewawancarainya. Dan wartawan bertanya, "Pak, Anda kan sudah sangat kaya raya. Apakah Anda merasa cukup puas dan bahagia dengan harta Anda sekarang?" Just a little bit more. Sedikit lagi, saya baru akan puas. Ngomong-ngomong saudara, sedikit versinya John Rockefeller ini mungkin triliunan. Saudara, dengan hartanya yang banyak seperti itu, dia belum merasa puas. Saudara-saudara, harta sebanyak apapun seringkali tidak membuat orang menjadi puas dan bahagia. Mereka pengen lebih lagi, mereka pengen terus lebih dan lebih lagi. Inilah yang dinamakan dengan tamak, saudara, atau serakah. Saudara, karena banyak orang menggantungkan prinsip bahwa rasa aman dan kebahagiaan itu bergantung kepada uang, banyak sekali orang itu menjadi tamak dan serakah, tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur. Saudara, prinsip yang keliru yang dipegang oleh banyak orang ini membuat dunia ini makin kacau. Saudara, pada masa awal corona menyebar di Indonesia pada bulan Maret, saudara,
ada sebagian orang yang menimbun masker bedah atau surgical mask itu dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian saudara, mereka punya tujuan, mereka punya banyak masker, mereka menimbun dan nanti dijual lagi dengan harga yang tidak masuk akal. Nah saudara, mereka mencari kesempatan di dalam kesempitan untuk meraup keuntungan yang sebanyak mungkin tanpa peduli mau sesamanya butuh, mau sesamanya susah, tidak peduli, yang penting mereka sendiri untung. Nah saudara, namun hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, harga masker bedah itu sudah jauh menurun. Saudara, ada sebuah berita yang mengatakan begini, sebagian orang yang menimbun masker bedah mengalami kerugian sampai triliunan. Hal itu saudara dikarenakan karena harga masker bedah hari-hari ini menurun drastis. Saudara, apakah uang itu bisa membuat kita merasa aman dan bahagia? Saya mau melanjutkan kisah soal John Rockefeller. Apakah uang memberikan dia kebahagiaan? Apakah uang itu dapat membuatnya senang dan kenyang? Saudara, di masa tuanya, John Rockefeller itu divonis sakit pencernaan yang sangat parah. Oleh karena dia sakit pencernaan, saudara, dia tidak bisa makan banyak jenis makanan. Dan jenis makanan yang dia boleh makan, yang paling aman itu adalah bubur. Saudara tahu bubur itu harganya berapa? Bubur itu harganya hanya 1 sen atau 0,1 dolar. Saudara, betapa ironis, penghasilannya 1 juta US dollar, tapi makannya cuma 0,1 dolar. Saudara, uang tidak mampu membuatnya kenyang, apalagi senang dan tenang. Kisah yang saya tunjukkan ini menunjukkan ending atau akhir yang menyedihkan. Nah, saudara, akhir yang menyedihkan, akhir yang menes itu juga yang kita lihat di dalam akhir cerita dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara, ketika dia berkata, lihat jiwamu ada begitu banyak uang, kamu bisa kenyang, senang, dan bahagia. Tuhan berkata begini, oh ya, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Lalu, sebanyak uang itu, untuk siapakah kian? Nah saudara, orang kaya ini dicap sebagai orang yang bodoh. Mengapa? Dia tidak bodoh secara intelektual atau bodoh secara hitung-hitungan keuangan, bukan. Dia bodoh soal prinsip hati. Dia bodoh karena menaruh rasa aman dan kebahagiaannya kepada harta dan uang. Saudara, ironis sekali, orang kaya ini ingin hidupnya bahagia dalam jangka panjang, tetapi nyawanya berakhir dengan sangat pendek. Saudara, ternyata tidak ada kesenangan, tidak ada kekenyangan, tidak ada kepuasan yang bisa dia nikmati. Betapa malamnya saudara orang kaya. Saudara, Yesus dengan jelas mengatakan di ayat 15, berjaga-jaga, hati-hati ya. Kenapa? Karena hidup seseorang walaupun berlimpah-limpah hartanya tidaklah bergantung kepada hartanya. Saudara, jangan salah paham. Sekali lagi, bukan berarti kita tidak boleh mencari uang atau menjadi kaya. Saudara, justru kita harus mencari uang. Saudara, namun yang salah adalah kita menggantungkan rasa aman dan kebahagiaan semata-mata kepada uang. Saudara, di tengah pandemi ini kita boleh mengalami kesulitan ekonomi, tapi kita tidak boleh menggantungkan rasa aman dan kebahagiaan kepada materi. Saudara, mengapa ada orang yang sama-sama, katakanlah saudara, punya uang 100.000, yang satu masih bisa saudara tidur nyenyak, yang satu begitu ketakutan luar biasa. Saudara, ini berbicara soal kebergantungan. Yang satu menggantungkan hidup kepada nominal 100.000 itu. Dia merasa 100.000 itu tidak bisa membuatnya hidup. Dia ketakutan, dia khawatir, dia cemas luar biasa. Tetapi saudara, yang satunya lagi menggantungkan hidup kepada Tuhan. Dia berpikir kalau Tuhan memberinya hidup 100.000 itu akan cukup. Ataupun kalau tidak cukup, Tuhan akan memakai berbagai banyak cara untuk memelihara kehidupannya. Sehingga dia bisa tenang, dia tidur nyenyak, dan dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Saudara, mari kita ingat pesan firman Tuhan hari ini, bahwa rasa aman dan kebahagiaan tidak bergantung kepada uang. Saudara, mari kita ingat firman Tuhan hari ini. Jangan kita menjadi bodoh dengan menjadikan uang sebagai sandaran. Sebaliknya saudara, mari kita ingat
Sebaliknya saudara, sebanyak apapun harta yang kita miliki, bila Tuhan menghendaki saudara, Tuhan bisa mengambil dan menghentikan nafas kita kapanpun. Saudara, sebaliknya, bila Tuhan memberikan kita hidup, seberapa banyaknya uang atau sedikit uang yang kita miliki, Tuhan akan memelihara kita. Yang menjadi sandaran hanyalah Tuhan. Semoga saudara firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhanlah tempat kita bergantung, Tuhanlah rasa aman kita, dan Tuhanlah sumber kebahagiaan kita. Tuhanlah sumber kehidupan kita. Amin. Saudara, saya berterima kasih karena saudara boleh menyaksikan video khotbah hari ini. Saudara, saya mohon setiap kita sekali lagi untuk boleh mengisi angket yang saya sharekan linknya di bawah ini dan di WhatsApp yang saya kirimkan kepada saudara. Sekali lagi saudara, satu angket penelitian saudara pun sangat berarti untuk penelitian gereja, penelitian pelayanan mimbar, dan untuk kemajuan pelayanan ke depan. Tuhan Yesus memberkati.